Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah menyelesaikan misi melindungi wilayah jaganya, Luafeng merasakan pertempuran di daerah lain. Dia segera mengirim transmisi pesan. Magilisio, aku merasakan pertempuran sengit di barat daya kota Huya. Apakah kau butuh bantuanku? Kata Luafeng dalam pesannya. Dewa Luohe, mohon terus jaga daerah terlarang. Pasukan dari negara Si mungkin akan kembali untuk melakukan serangan diam-diam kapan saja. Saat ini, ada beberapa faksi dari negara Si yang menyerang di kota Huya. Begitu kota ini tenang, tugasmu akan selesai, jawab Magilisio. Dia mengerti, balas Luafeng. Dia mengerti bahwa di satu sisi, istana tuan kota memiliki pengaturan yang terperinci dan pasukan penjaga cukup kuat untuk tidak membutuhkan bantuannya. Aku ingin bertarung dengan lebih banyak ahli, tapi sayang sekali, gumam Luafeng. Dia melangkah mundur menuju gerbang gedung area terlarang untuk berjaga sambil mengingat kembali pertarungan sebelumnya. Luafeng merenung dan mengerti. Jalan untuk memahami hukum kekacauan tidaklah mudah. Luafeng yang baru menjadi dewa sejati abadi selama lebih dari 20 era, jauh tertinggal dari Yu Tianyi, Yu Tianhu, dan Su Yun dalam hal akumulasi pengalaman. Di sisi lain, Lei Qun Jinyu, binatang pembelah langit 3 pedang, dan serangga pemakan sayap pedang juga saling berkomunikasi. Mereka cukup lega. Kita menang di area terlarang ini. 2 area terlarang lainnya masih bertarung. Untungnya kita punya Dewa Luohe. Kalau tidak, jika hanya kita berdua, kita mungkin perlu meminta bantuan. Dewa Luohe memang menepati janjinya, dan dia bahkan membunuh beberapa dewa sejati abadi dari negara Si. Dewa sejati abadi yang mengendalikan Guntur, dia pasti memiliki harta mekanik dan kini pasti berada di tangan Dewa Luohe. Mendapatkan 1 atau 2 juta pasir kosmik sungguh mudah bagi Dewa Luohe. Mereka berkomunikasi melalui transmisi suara penuh dengan rasa iri. Scene berganti. Ada ledakan. Di langit malam, 2 sosok menjulang tinggi, saling bertarung sengit. Di satu sisi, ada Magilisio yang mengendarai harta karun mekanis legiun burung hantu berlengan 6. Di sisi lain, ada wujud asli Yu Tianhu yang menjulang tinggi, memegang tongkat panjang, dan membakar kekuatan dewa. Tabrakan antara keduanya begitu kuat, hingga tampaknya membuat langit dan bumi bergetar. Yu Tianhu ini benar-benar yang paling unggul dari kelima dewa Yu Tian. Tubuh dewanya telah dikultivasikan ke tingkat yang luar biasa, hampir sebanding dengan tubuh dewa tak terbatas. Bahkan dengan pasukan di bawah komandoku dan bantuan formasi kota Huya, aku hanya bisa melukainya, kata Magilisio yang cukup terkejut. Saat ini, Yu Tianhu sama sekali tidak bertahan. Dia menyerang dengan ganas di setiap gerakannya, bagaikan tabrakan dahsyat antara langit dan bumi. Luka-luka kecil yang dideritanya akan langsung sembuh dengan tubuh dewanya. Melihat itu, Magilisio merasa gelisah. Magilisio hanya bisa memanfaatkan wilayah domainnya untuk melawanku, tanpa mengancam tubuh dewaku sama sekali, kata Yu Tianhu. Dia sangat percaya diri, memiliki apa yang bisa dianggap sebagai tubuh dewa yang paling menakutkan di antara dewa sejati abadi. Yu Tianhu, mundur, kata Dewa Su Yun tiba-tiba. Mundur, Yu Tianhu bingung dan menjawab melalui transmisi. Mengapa mundur? Yu Tianyi telah gagal, dan aku telah bertemu dengan Jenderal Yonghu dari ibu kota kerajaan negara Yu. Aku juga harus melarikan diri. Jika kau tidak mundur, kau mungkin akan dikepung dan diserang. Jadi cepatlah mundur, jawab Dewa Su Yun. Meskipun Dewa Su Yun melayani Marquis Flowing Yin dari negara Si, dia tidak pernah benar-benar mempertaruhkan nyawanya di kota Huya.
Dalam pertikaian antara kedua negara, kekuatan pendukung mereka tidak ada habisnya. Semakin banyak yang saya ungkapkan, semakin berat tanggung jawab yang akan saya pikul, dan semakin kuat lawan yang akan saya hadapi. Saya mungkin akan mati suatu hari nanti. Menyembunyikan sedikit kekuatan membuatku bisa hidup lebih lama. Tujuanku bukanlah untuk memperjuangkan negara sih, tetapi untuk mendapatkan sumber daya untuk menerobos kalam kekacauan, pikir Dewa Suyun yang sangat jelas tentang niatnya. Aku mengolah garis keturunan dan hukum, dan aku telah memahami 9 jurus alam kekacauan. Di antara semua dewa sejati abadi di negara Si, mungkin tidak ada yang memiliki ranah yang lebih tinggi dari milikku. Namun meski begitu, aku masih belum berhasil, pikir Dewa Suyun sambil menatap makhluk mengerikan di hadapannya. Kali ini di kota Huyang, akhirnya aku bertemu seseorang dengan kekuatan yang setara dengan milikku. Saat ini, 3 area terlarang dijaga oleh Luo Feng, Maki Lisio, dan seorang pria tua berambut putih. Jenderal Yonghu adalah kekuatan tersembunyi, dan setelah 3 daerah terlarang diserang, ia memilih untuk menyerang Dewa Suyun karena ledakan kekuatannya yang mengerikan mengancam daerah terlarang. Hari ini kau tidak akan bisa lolos. Niat membunuh Jenderal Yonghu melonjak. Tubuh Dewa Suyun lebih rendah dari milikku, namun akumulasi domainnya melampaui milikku dan tekniknya tidak dapat diprediksi. Untungnya dengan bantuan formasi kota Huyang, hari ini aku memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Niat membunuh Jenderal Yong sangat kuat. Jenderal Yong, kau hanya memanfaatkan formasi ini, kata Dewa Suyun yang tersenyum tipis dan tiba-tiba berubah menjadi gelombang darah yang bergulung-gulung, langsung menyapu area luas di sekitarnya. Jenderal Yong terkejut. Menekan. Jenderal Yong berdiri di tempat semula dengan enggan. Jenderal Yong, ketua berambut putih itu mendekat. Mengorbankan ratusan miliar, bahkan hingga 1 triliun nyawa hanya untuk membunuh dewa sejati abadi negara Si, sama sekali tidak sepadan, kata Jenderal Yong sambil menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar membantai begitu banyak orang, bukan hanya aku, tetapi bahkan 5 keluarga besar akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana mungkin Dewa Suyun ini begitu kuat? Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menunjukkan kekuatan seperti itu, kata tetua berambut putih tidak percaya. Tanpa formasi besar kota Huyang, aku bahkan tidak bisa melakukan apapun padanya, dia mendesah dalam hati. Jangan pernah meremehkan lawan manapun, kata Jenderal Yong sambil melihat sekeliling. Daerah pemukiman para dewa sejati di kota Huyang terbagi menjadi beberapa bagian. Tetapi meski demikian, jangkauan gelombang darah yang tak berujung itu terlalu luas. Beberapa pertukaran telah membantai puluhan miliar jiwa. Sekitar 80 miliar jiwa diperkirakan telah musnah di tangan Suyun. Kerugian sebesar itu harus dilaporkan kepada Tuan Hao dan ibu kota, kata tetua berambut putih yang tampak muram. Kami sudah melakukan yang terbaik, kata Jenderal Yong sambil berbalik dan pergi. Meskipun pertempuran di level penguasa kekacauan dapat menelan seluruh kota besar, namun mengingat kehancuran dan pembantian besar-besaran di banyak bagian kota Huyang malam ini yang mengakibatkan hampir 100 miliar kematian, tetap membuat kediaman penguasa kota sangat pusing. Pembantian publik seperti itu tidak dapat disembunyikan. Saat ini di depan gerbang istana daerah terlarang, Luo Feng duduk bersila. Morosa dan Moyu Qingyan juga berjaga di sampingnya. Luo He, tugasmu sudah selesai. Pasukan negara Si sudah sepenuhnya mundur. Mereka tidak akan bertindak gegabah lagi, Maki Lisio menyampaikan pesan kepada Luo Feng. Dengan kemunculan Jenderal Yong, pasukan negara Si tentu saja takut. Kali ini, Dewa Suyun juga mengandalkan pembantian terhadap banyak orang untuk mengancam dan memaksa Jenderal Yong berhenti. Bagus, Luo Feng berdiri dan mengirim pesan. Bagaimana situasinya kali ini? Tidak bagus, banyak warga kota yang meninggal. Situasi terperinci akan segera menyebar, jawab Maki Lisio.
Luo Feng melirik Morosa dan Moyo Qingyan. Kita bisa kembali sekarang. Tuan Dewa Luohe, kami sangat berterima kasih atas bantuanmu kali ini. Jenderal Jingxiao dan 2 komandan pengawal Huyang datang mengantarnya. Hanya masalah kecil. Luo Feng mengangguk lalu pergi bersama Morosa dan Moyo Qingyan menaiki perahu terbang. Jenderal Jingxiao dan 2 komandan Garda Huyang menyaksikan kejadian itu. Kerugian kita di sini tidak seberapa, tetapi 2 daerah terlarang lainnya mengalami kerugian yang signifikan, terutama Dewa Suyun. Kali ini dia telah membantai terlalu banyak nyawa, kata Jenderal Jingxiao. Jika kita segera mengirim Dewa Luohe untuk mendukung daerah terlarang lainnya setelah mengalahkan Yu Tianji, hasilnya mungkin berbeda, kata Gao Wusui. Itu bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Komandan pengawal Huyang lainnya menggelengkan kepalanya. Masalah di kota Huyang diputuskan oleh anggota inti di istana penguasa kota. Mereka hanya mengikuti perintah. Saat ini, Luo Feng terbang kembali bersama Morosa dan Moyo Qingyan di atas kapal terbang. Luohe, sesuatu yang besar terjadi hari ini. Jenderal Yonghu dari ibu kota negara Yu muncul di kota dan dia secara pribadi mengalahkan Dewa Suyun. Dewa Suyun melepaskan kekuatan yang jauh melampaui sebelumnya, membantai lebih dari 80 miliar jiwa, memaksa Jenderal Yonghu untuk berhenti. Suyun menyampaikan pesan kepada Luo Feng. Apa yang terjadi? Tanya Luo Feng yang sedikit mengernyit. Aku akan mengirimkan informasi terperinci kepadamu. Suyun segera mengirimkan laporan lengkap. Ini adalah informasi terbaru yang dikumpulkan oleh Pavilion Yanfeng, sangat terperinci. Luo Feng segera memeriksa informasi terperinci. Sebelumnya, dia tidak tahu bahwa Jenderal Yonghu ada di kota itu, dan selama lebih dari 20 era, dia tidak pernah menemukan Dewa Suyun. Di dalam perahu terbang, Luo Feng dengan seksama meninjau seluruh laporan intelijen yang mencakup pengenalan yang cukup rinci tentang Jenderal Yonghu, serta seluruh proses serangan pasukan negara Xi. Luo Feng sebagai penjaga tanah terlarang tidak memiliki informasi sebanyak yang disediakan laporan ini. Jenderal Yong dari ibu kota negara Yu mengolah tubuh dewa tak terbatas. Kekuatannya tak terduga. Aku tidak menyangka bahwa bahkan dengan bantuan formasi besar kota Huyang, dia tidak bisa membunuh Suyun. Luo Feng diam-diam terkejut. Setelah pertempuran ini, reputasi Dewa Suyun meningkat pesat. Baik negara Yu maupun negara Xi, mereka berdua akan lebih memperhatikan Dewa Suyun. Ini juga sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Dewa Suyun. Di masa depan, misi akan menjadi semakin memberatkan dan berbahaya. Pasukan negara Xi, Suyun, Yu Tianhu, dan Yu Tianji, mereka semua masih hidup. Mengingat gaya negara Xi, mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Luo Feng segera mengarahkan kapal terbang itu langsung ke lokasi tempat Jenderal Yong dan Suyun bertempur. Tuan, kemana kita akan pergi? Tanya Morosa yang merasakan perubahan arah. Ke tempat Jenderal Yong dan Suyun bertarung, jawab Luo Feng. Kapal terbang itu pun tiba di lokasi pertempuran. Luo Feng melihat sekelompok besar pengawal Huyang yang telah menutup area tersebut, mencegah warga lain mendekat. Melihat sebuah kapal terbang mendekat, pengawal Huyang datang untuk mengusir mereka. Pergi sekarang juga! Luo Feng menyingkirkan perahu terbang itu, dan domain tak kasat matanya melindungi Moyo Qingyan. Sedangkan Morosa tentu saja tidak membutuhkan pelindungannya. Pasukan negara Huyang yang hendak mengusir mereka melihat kemunculan Luo Feng dan terkejut. Dewa Luohe! Para pengawal Huyang sangat hormat. Aku hanya melihat-lihat saja, kata Luo Feng. Dan pengawal Huyang tidak berani berkata apa-apa lagi dan langsung mundur. Luo Feng melihat ke depan. Di wilayah luas yang ditutup oleh pengawal Huyang, terdapat banyak daerah pemukiman padat penduduk dan beberapa rumah keluarga. Namun sekarang, bagian dalamnya kosong. Semua orang tewas. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Kebencian yang mendalam berkumpul di area ini. Lebih dari 8 miliar dewa sejati terbunuh dalam sekejap. Kemarahan, keengganan, keputusasaan, dan kebencian pada saat kematian. Berbagai emosi yang kuat saling terkait,
membentuk kebencian yang mengerikan. Hal semacam ini terjadi di seluruh benua asal. Belum lagi saya, bahkan Raja Dewa pun tidak dapat mengubahnya. Ini adalah kelangsungan hidup yang terkuat, pikir Luo Feng yang diam-diam menyaksikan adegan ini. Meskipun ada hukum, pengekangan hukum pada akhirnya terbatas. Seperti penguasa kekacauan yang menelan kehidupan seluruh kota besar, mereka masih berkeliaran dengan bebas. Saudara Luohe! Sosok jangkung terbang dari kejauhan. Luo Feng menoleh dan melihat orang itu adalah Entropi Tianyan yang biasanya memancarkan kehangatan dan antusiasme, tetapi sekarang membawa sedikit kesedihan. Kau juga ada di sini? Luo Feng menatapnya. Aku datang untuk mengantar murid-muridku. Entropi Tianyan menatap area luas yang dipenuhi dengan kebencian dan mendesak. Baru malam ini, 8.039 murid sekte Tianyanku meninggal. Mereka tinggal di area ini. Mendengar itu, Luo Feng tercengang. Sebagian besar, murid-murid ini cukup biasa, tetapi mereka semua bekerja keras untuk memanfaatkan setiap kesempatan. Entropi Tianyan menghela nafas. Di sekte Tianyan, siapapun yang lulus ujian ketat memiliki kesempatan untuk menjadi murid pribadiku. Di antara 8.039 murid ini, satu orang adalah murid pribadiku, namanya Mengxi. Ketika dia masih kecil, orang tuanya meninggal. Dia bergabung dengan sekte Tianyanku ketika dia dewasa, bekerja tanpa lelah dan dengan cermat mempelajari setiap aspek pemurnian artefak. Akhirnya dia lulus semua ujian dan menjadi murid pribadiku. Siapa yang mengira dia akan terpengaruh dan meninggal malam ini? Kata Entropi Tianyan. Luo Feng terdiam, menatap area luas yang dipenuhi dengan kebencian. Saya telah menerima informasi bahwa Suyun, Yu Tianyu, dan Yu Tianji, para pemimpin negara si kali ini masih hidup. Informasi tersebut menunjukkan bahwa kali ini Anda juga mengambil tindakan, saudara Luohe. Entropi Tianyan memandang Luo Feng. Saya melawan Yu Tianji, dia cukup kuat. Yu Tianhu bahkan lebih kuat, terutama Suyun yang jauh lebih kuat dari yang ditunjukkan laporan intelijen sebelumnya, kata Luo Feng. Entropi Tianyan melihat ke area di depan mereka. Dan kini lebih heboh dari sebelumnya. Dulu dia sangat terkendali dan tidak pernah membantai dengan begitu kejam. Namun kali ini lebih dari 8 miliar orang terkena dampaknya dan mereka semua masih hidup. Jadi mereka mungkin akan mengambil tindakan lebih lanjut, kata Entropi Tianyan. Perjuangan antara negara Si dan negara Yu akan berlangsung lama, kata Luo Feng. Ya, akan terus berlanjut. Ini kampung halamanku. Aku benar-benar tidak ingin melihatnya hancur karena pertikaian antara kedua negara, kata Entropi Tianyan sambil melihat ke daerah itu. Luo Feng dan Entropi Tianyan berdiri berdampingan memandangi area yang luas. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya berpisah dan pergi. Dewa sejati abadi yang datang ke sini bukan hanya Luo Feng dan Entropi Tianyan. Kekuatan di seluruh kota Huyang dikejutkan oleh konflik ini. Meskipun konflik selalu ada, konflik tersebut tidak pernah begitu intens sebelumnya. Kekuatan serta kegilaan Dewa Suyun membuat semua kekuatan di kota gemetar. Scene berganti di sekte Tianyan. Entropi Tianyan kembali dan memanggil seorang pelayan tua. Master Sekte, makhluk logam itu memberi hormat. Paman Qiu, Entropi Tianyan tersenyum padanya. Aku butuh bantuanmu. Master Sekte, Anda terlalu bersikap sopan. Paman Qiu menjeringnya. Wajah kemasannya berseri-seri karena tersenyum. Entropi Tianyan memandang Paman Qiu. Dia adalah orang kepercayaannya. Aku memberimu surat rahasia ini. Jika hubungan sebab akibatku hilang, segera berikan kepada 5 orang yang tercantum di dalamnya, kata Entropi Tianyan. Hubungan sebab akibat menghilang? Paman Qiu, makhluk logam itu tertegun dan menatap Entropi Tianyan. Master Sekte, Anda selalu senang mengajar murid-murid itu dan berteman.
Dunia ini masih indah dan menarik. Jangan menyerah. Saya tidak bermaksud mencari kematian. Hanya berencana melakukan sesuatu yang berbahaya, kata Entropi Tianjan. Berbahaya? Master Sekte, apakah kamu harus melakukannya? Kata Paman Kyo sambil menatapnya. Masalah ini sangat penting. Entropi Tianjan tersenyum cerah. Setelah kembali ke kota Huyang, aku berharap setiap hari yang kujalani akan bermakna. Masalah ini harus kulakukan. Setelah berkata demikian, Entropi Tianjan berbalik dan pergi. Master Sekte, Paman Kyo memperhatikan kepergian Entropi Tianjan. Air mata mengalir di wajahnya. Di pavilion bunga impian, Entropi Tianjan tiba di sini. Tianjan, mengapa kamu datang? Master pavilion bunga impian tersenyum padanya. Sebagai salah satu dari dua dewa sejati abadi di kota Huyang yang paling tergila-gila padanya, dia masih sangat peduli pada Entropi Tianjan. Aku ingin bertemu denganmu. Entropi Tianjan menatap Master pavilion bunga impian. Mengapa hanya menatapku seperti itu? Master pavilion bunga impian tersenyum. Bagaimana kalau aku minum denganmu? Baiklah. Entropi Tianjan mengangguk sambil tersenyum. Tahukah kau apa yang terjadi malam ini? Dewa Suyun membantai lebih dari 8 miliar jiwa di kota Huyang. Master pavilion bunga impian berseru. Ini benar-benar mengerikan. Aku khawatir kota Huyang tidak akan damai lagi. Mengerikan sekali, kata Entropi Tianjan sambil mengangkat cangkir anggurnya. Ayo minum. Mereka mengobrol santai sambil menyeruput anggur. Setelah beberapa waktu, Entropi Tianjan pergi. Master pavilion bunga impian secara pribadi mengantarnya pergi. Aneh, Master pavilion dari pavilion bunga impian menyaksikan Entropi Tianjan menghilang di langit malam. Sedikit bingung. Hari ini, Entropi Tianjan berbicara berbeda dari biasanya. Dia tidak banyak berpikir lagi dan segera kembali ke pavilionnya. Terbang di langit malam, Entropi Tianjan memandangi kota yang ramai, tempat yang dipenuhi banyak kenangan indahnya. Entropi Tianjan melihat sebuah rumah besar biasa di kejauhan dan menghubungi aula kegelapan pavilion Yanfeng. Aku telah menyimpan semua harta karun dan pasir kosmik di aula kegelapan pavilion Yanfeng. Jika aku mati, tolong serahkan kepada Dewa Luohe. Suara mendesing, Entropi Tianjan terbang ke rumah besar itu. Buka pintunya, desak Entropi Tianjan. Pintunya segera terbuka dan Entropi Tianjan terbang masuk. Di rumah biasa ini, Sang Suyun duduk minum sendirian di depan rumah pavilion. Kau ada di sini, Sang Suyun menatapnya. Di seluruh kota Huyang, hanya Entropi Tianjan yang bisa dengan mudah memasuki rumah Sang Suyun. Ya, Entropi Tianjan juga duduk di sampingnya. Minumlah bersamaku. Sang Suyun melemparkan kendi anggur. Entropi Tianjan menangkap kendi itu dan melihatnya. Saudara Sang, ketika kamu dan aku berdua sendirian di kota Huyang, melihatmu seperti melihat bayanganku. Seperti aku, kamu tergila-gila pada Master pavilion bunga impian. Seperti aku, kamu tidak memiliki keterikatan. Tidak, kamu punya keterikatan. Kamu mendirikan sekte Tianjan dan melatih banyak murid dalam pemurnian artefak, kata Sang Suyun. Aku selalu mengira kau dan aku sama saja, kata Entropi Tianjan sambil memandang Sang Suyun. Kau dan aku memang sama, kau adalah satu-satunya temanku di kota Huyang. Sang Suyun menatapnya. Kau bahkan mungkin satu-satunya temanku di dunia ini. Kita sebenarnya berbeda, Entropi Tianjan berkata dengan lembut. Aku perlahan menyadari bahwa kau tidak peduli pada apapun. Kau tidak keberatan menghancurkan dunia. Bahkan jika itu aku, kau tidak akan ragu untuk membunuhku jika kau mau. Sang Suyun mengerutkan kening dan menatapnya. Saudara Entropi, apa yang kamu bicarakan? Di seluruh kota Huyang, satu-satunya orang yang tidak bisa kau tipu adalah aku. Entropi Tianjan menatap Sang Suyun. Jika kau tidak mulai menjadi gila, aku tidak akan mengungkapkannya. Sang Suyun menatapnya diam-diam, tatapannya semakin dingin. Dewa Langit Suyun,
Aku tidak salah lihat kan? Kata interupsi Tianjan menatapnya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Maaf ya, lanjutannya bakal lama karena aku masih nyari-nyari ini lanjutannya yang gratisan gitu loh. Novelnya yang gratisan. Karena kalau novel yang lanjutannya ini itu berbayar. Dan kalau aku bayar itu harga langganannya kan itu nggak sebanding dengan AdSense YouTubeku. Terlalu mahal. Jadi sabar ya, aku cari-cari dulu. Siapa tahu cepat dapat. Untuk lanjutan novel ini tuh per minggunya cuman keluar 2 yang free ya, yang gratis cuma 2 bab. Sementara kalau satu video itu isinya biasanya 2 bab sampai 3 bab per episode. Jadi sabar ya.